Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggu di channel Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas tentang perjalanan dakwah Kanjeng Sunan Kalijogo. Sedulurku, Sunan Kalijogo adalah putra Tumenggung Wilatekta Bupati Tuban. Beliau dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni budaya. Beliau termasuk sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai mendalang, melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai tokoh keramat oleh masyarakat dan dianggap sebagai pelindung tanah Jawa. Sedulurku yang berbahagia, kiranya saya mohon dukungan pada panjenengan untuk memberikan subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah, jangan lupa like dan komentar. Saya yakin panjenengan juga dalam keadaan sehat walafiat. Maka saya yakin pula panjenengan juga memiliki akun di berbagai media sosial. Maka bagikanlah video ini ke akun media sosial yang panjenengan punyai. Sedulurku yang berbahagia, Raden Zahid, begitulah nama yang kelak terkenal dengan sebutan Sunan Kalijogo, merupakan putra Tumenggung Wilatekta Bupati Tuban. Selain Raden Zahid, Sunan Kalijogo dikenal dengan sejumlah nama lain, antaranya adalah Syekh Malaya, Lokojoyo, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan gelar karena kemampuan dalam menjadi seorang dalang disebut dengan nama Ki Dalang Sidobrangti. Nama-nama tersebut memiliki kaitan erat dengan sejarah perjalanan hidup dari tokoh Wali Songo ini sejak bernama Raden Zahid, Lokojoyo hingga Sunan Kali. Babat Tuban menceritakan kakek Sunan Kalijogo yang bernama Aryo Tejo. Nama aslinya adalah Abdurrahman, keturunan dari Arab. Karena berhasil mengislamkan Adipati Tuban yang bernama Aryo Dikiro, Abdurrahman mengawini putri Aryo Dikiro. Ketika menggantikan kedudukan mertuanya sebagai Bupati Tuban, Abdurrahman menggunakan nama Aryo Tejo. Dari perkawinan dengan putri Aryo Dikiro ini, Aryo Tejo memiliki putra bernama Aryo Wilotekto. Sebelum menikah dengan putri Aryo Dikiro, Aryo Tejo telah menikah dengan putri Raja Surabaya yang bernama Aryo Lembusuro. Dari pernikahan itu, Aryo Tejo memiliki seorang putri yang dikenal dengan nama Nyai Ageng Manilo yang diperistri oleh Sunan Ampel. Sejalan dengan Babat Tuban, Van de Beek dalam sebuah tulisannya menyatakan bahwa Sunan Kalijogo adalah keturunan Arab, dan dalam buku tersebut garis silsilah Sunan Kalijogo dikemukakan dari Abdul Muthalib berputra Abbas, berputra Abdul Wahid, berputra Mudakir, berputra Abdullah, berputra
Karmia, berputra Mubarok, berputra Abdullah, berputra Madauf, berputra Arifin, berputra Hasanuddin, berputra Jamal, berputra Ahmad, berputra Abdullah, berputra Abbas, berputra Kaurames, berputra Ngabdurrahim Aryo Tejo Bupati Tuban, berputra Tejo Laku Bupati Majapahit, berputra Lembu Kusumo Bupati Tuban, berputra Tumenggung Wilotekto Bupati Tuban, berputra Raden Mas Sahid Sunan Kalijogo. De Graaf juga membenarkan babat Tuban dan pandangan Van der Beek bahwa Aryo Tejo I atau Abdurrahman adalah orang Arab yang memiliki silsilah hingga Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Sementara itu, silsilah Sunan Kalijogo dari keluarga Raden Mas Muhammad Sudioko yang merupakan keturunan Sunan Kalijogo dan dari jalur Sunan Adi yang turun ke Pangeran Wijil diperoleh urutan silsilah Raden Sahid Sunan Kalijogo, putra Tumenggung Wilotekto Bupati Tuban, putra Ronggo Tejo Laku Bupati Tuban, putra Syekh Jali, putra Syekh Ngabdurrahman, putra Syekh Abdullah, putra Syekh Kurames, putra Syekh Mudakir, putra Syekh Wakid, putra Syekh Abdul Watis Karmain Baghdad, putra Sayyidina Abbas. Dari Raden Mas Muhammad Sudioko ini bertemu dengan sumber babat Tuban dan pendapat De Graaf maupun Van den Beek yang menyebutkan Sunan Kalijogo adalah keturunan Arab dari jalur Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Namun terdapat perbedaan di antara silsilah tersebut pada babat Tuban dan silsilah yang diajukan De Graaf. Disebutkan kakek Sunan Kalijogo yang bernama Aryo Tejo adalah seorang tokoh berdarah Arab bernama Abdurrahman. Sementara itu, menurut silsilah dari keluarga Raden Mas Muhammad Sudioko, kakek Sunan Kalijogo adalah Bupati Tuban yang bernama Tejo Laku atau Ronggo Tejo Laku. Sedangkan tokoh bernama Abdurrahman adalah canggah dari Sunan Kalijogo, yaitu kakek dari kakek Sunan Kalijogo. Sementara dalam Van den Beek, kakek Sunan Kalijogo adalah Lembu Kusumo, putra Teja Laku. Sedulurku yang berbahagia, terdapat kemiripan nama Aryo Tejo dengan nama Ronggo Tejo Laku dan Tejo Laku. Dapat ditafsirkan nama itu sejatinya menunjuk pada satu tokoh, seorang yang sama dengan tiga nama berbeda. Sehingga sangat mungkin tokoh sejarah yang disebut Aryo Tejo, Ronggo Tejo Laku, atau Tejo Laku adalah tokoh bernama Abdurrahman, yaitu tokoh yang memiliki nama sama dengan nama kakeknya, karena nama-nama seperti Abdurrahman digunakan secara umum oleh penguasa-penguasa muslim pada era Demak. Sunan Kalijogo sendiri yang merupakan putra Bupati Tuban menggunakan nama Pangeran Abdurrahman. Yang pasti semua sumber, baik babat Tuban maupun sumber yang digunakan Van den Beek, De Graaf, dan Raden Mas Muhammad Sudioko menunjuk bahwa ayah Raden Sahid Sunan Kalijogo adalah Arya Wilatekta,
Bupati Tuban, yaitu bupati yang memiliki nama asli Abdul Syukur yang menikah dengan Putri Nawang Arum dan menurunkan Raden Syahid Sunan Kalijogo sebagaimana disebut dalam Babat Demak Pupuh 3 Langgam Ron ing Kamal. Nawang Arum ingkang nama Raden Syukur garwaneki Lomo-lomo apa putra kakasih kang sepuh Esteri ingkang nama Dewi Sari. Ana dene kang weruju Raden Syahid namanira Raden Syukur Duk Ingoni kang pilenggah tumenggung ing Wila Tikta. Bagaimanapun dalam silsilah tersebut, kita juga mengakui bahwa kisah awal tokoh yang kelak dikenal dengan nama Sunan Kalijogo ini dimulai dengan kisah mengenai masa mudanya yang diliputi kenakalan, kegiatan-kegiatan tercela, suka berjudi, minum-minuman keras, mencuri sampai diusir oleh orang tuanya yang malu dengan kelakuan putranya. Sedulurku, kiranya demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait nasab dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Besok kita sambung lagi, karena kelihatannya semakin seru ya ceritanya. Maka besok kita sambung lagi, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Training ungkapan ono rino ono opo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.